Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Petinggi Agama Banjarmasin, Bapak dari Kadir Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, dari Pos Bakum Kalimantan Selatan, dari para peserta-peserta simposium dari Pengadilan Negeri Kalimantan Selatan, Pengadilan Agama, dari kepolisian, dari kejaksaan dan instansi lain terkait. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diperkenankannya berkumpul di sini memenuhi undangan dari panitia Pos Bakum, panitia bersama PP dan PA untuk mengadakan simposium tentang implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pelayanan bantuan bagi masyarakat yang tidak mampu. Hadirin sekalian, sesuai dengan Undang-Undang 45 bahwa persamaan hukum bagi semua warga negara dan negara wajib melindungi warga negaranya. Jadi dalam segala hal untuk kepentingan melindungi hak-hak pribadi rakyat Indonesia, kita aparat hukum juga berkewajiban melindungi hak-hak warga negara yang terkena masalah hukum, baik itu pidana maupun perdata. Dalam KUHP juga sudah diatur pasal 56 itu memberi bantuan hukum bagi tidak mampu. Kemudian di pihak kepolisian juga, kejaksaan juga, kemudian Kanwil Kumham juga, dan sampai ke Mahkamah Agung Pengadilan. Ini bentuk pelayanan kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Untuk itulah pada hari ini kita ingin mensatukan persepsi, mencari jalan keluar segala hal yang menjadi hambatan, baik masalah dana, masalah prosedur. Nah, ini harus kita laksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan amanat undang-undang yang diberikan kepada kita. Terutama kita di daerah-daerah juga sangat mengharapkan juga ada bantuan dari pemerintah daerah dalam hal pelayanan hukum, terutama soal fasilitas lah, dana. Kalau memang dalam bantuan hukum ini tidak sepenuhnya bisa dibiayai oleh pemerintah, karena dari dulu juga tiap perkara-perkara itu ada dananya terbatas. 1 tahun, tahun 80-an itu hanya 1 PN, umpamanya dibagi 5 perkara. Kalau lebih, ya tunggu tahun depan duitnya. Nah, itu dulu begitu Pak ya. Nah, cuma 5 perkara, itu pun terbatas pada yang pidana, tidak sampai 5 tahun lebih. Kita lanjut advokat, pengacara, kasih dana sekian berapa. Tapi kalau lebih dari itu perkara banyak, dana habis. Nah ini masalahnya sering. Nah, lama-lama nanti advokat tidak mau mendampingi, apalagi advokat yang harus dari jauh datang. Dulu kan jarang advokat, sekarang sudah banyak di sini kan. Nah, sekarang advokat nggak ada di Amuntai, umpamanya tunjuk di sini. Lah buat apa datang ke sana jauh-jauh, duit cuma sekian katanya. Pikir dia kan. Nah, ini apalagi advokat sekarang, namun sudah banyak sekarang lembaga bantuan hukum di perguruan tinggi. Nah, ini semua implementasi dari pelayanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Namun pelayanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu ini bukan hanya di pengadilan saja. Jadi ligitasi maupun non ligitasi. Jadi walaupun dia tidak berwenang pengadilan, cuma ada advokasi Pos Bakum atau lembaga bantuan hukum dari Unlam ya, yang memberi bantuan kepada tidak mampu, umpamanya dalam mengurus hak-haknya keperdataan, walaupun tidak sampai ke pengadilan, umpamanya membantu masyarakat tidak mampu dalam menyelesaikan masalah tuntutan ganti rugi, masalah pembebasan tanah, itu juga pakai bantuan hukum bagi tidak mampu, walaupun tidak sampai ke pengadilan, mendampingi dia. Cuma syaratnya memang ya berat, masyarakatnya harus benar yang tidak mampu dalam soal
ekonomi, pangan, sandang, rumahan katanya. Nah, pernah sekali timbul masalah, bagaimana masyarakat yang tidak mampu itu, tapi dia punya tanah 2-3 hektar. Cuma tanahnya itu ya begitu saja, atau punya rumah besar. Tapi pada waktu itu dia nggak ada duit mengajukan gugatan. Nah, masuk nggak itu tidak mampu. Nah, inilah yang perlu kita simpulkan pada hari ini, atau persepsi baik rekan-rekan di hakim di pengadilan negeri nanti dengan paniteraan sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2012 itu sudah diatur tata caranya, baik yang sifatnya perdata maupun pidana. Tapi kalau saya lihat titik berat 2012 banyak yang ke perdata, yang perkara yang dulu dikenal prodeo. Tuh. Mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan sukses, dan kita semua memberikan buah pikiran, pendapat untuk kepentingan kita bersama sebagai bentuk aparatur negara memberi pelayanan baik pada pencari keadilan, khususnya yang bagi tidak mampu, untuk mendampinginya.